Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Arina Riosari Sinaga SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tebing Tinggi. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, saya membuat kesimpulan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, saya menyimpulkan anak lahir bukan seperti kertas kosong, mereka lahir dengan kodratnya, seperti kertas yang telah berisi tulisan atau coretan, namun masih samar-samar, dan tugas pendidik adalah menebalkan tulisan atau coretan yang samar-samar tersebut pada bagian-bagian yang baik dan positif. Pendidikan juga harus berpusat pada anak. Pendidikan juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai seorang guru, harus mampu berperan sebagai seorang pamong atau fasilitator di dalam pembelajaran, yang tugasnya adalah menuntun anak agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dan berikutnya, pembelajaran yang baik harus dilakukan secara holistik atau secara menyeluruh, tidak hanya mencakup aspek kognitif, tapi juga afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya masih percaya tentang teori tabula rasa yang mengatakan bahwa anak lahir seperti kertas kosong. Guru dan orang tualah yang akan menentukan atau memberikan coretan-coretan di dalam kertas tersebut, sehingga guru dan orang tua menjadi penentu tumbuh dan kembangnya anak menjadi seperti apa. Yang kedua, saya masih melakukan pembelajaran yang berpusat atau dominan kepada guru. Pembelajaran masih sekedar kegiatan transfer ilmu. Dan yang berikutnya, penilaian keberhasilan belajar siswa berfokus hanya pada aspek kognitif saja. Jadi keberhasilan belajar hanya dilihat dari nilai akhir yang didapatkan siswa setelah ujian. Namun setelah mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya. Yang pertama, saya tidak lagi berpikir bahwa anak lahir seperti kertas kosong, melainkan setiap anak terlahir dengan kodratnya. Jika diibaratkan kertas, anak sudah memiliki isi atau coretan-coretan, namun bentuknya masih samar-samar. Dan tugas pendidik adalah menebalkan bagian baik dan positif dari coretan tersebut dengan menuntun anak tumbuh sesuai dengan kodratnya menjadi versi terbaik dari dirinya. Yang kedua, pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru, tapi sudah bergeser pembelajaran menjadi berpusat kepada murid. Guru tidak lagi dominan di dalam pembelajaran, tapi guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator yang menuntun siswa menuju keberhasilan sesuai dengan kodratnya. Dan pikiran saya yang berubah berikutnya, pembelajaran tidak hanya sekedar transfer ilmu, tidak hanya melulu tentang aspek kognitif, tetapi pembelajaran harus dilakukan secara holistik atau secara menyeluruh. Tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang akhlak dan budi pekerti, mencakup aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya lebih baik? Ada beberapa hal yang akan saya terapkan. Yang pertama, saya harus mengenali kodrat anak dengan melakukan asesmen diagnostik. Ini tujuannya agar saya mengenali gaya belajar anak, minat, bakat, dan kemampuan anak. Setelah saya mengenali kodrat anak atau mengenali kemampuan anak, maka saya akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak
kebutuhan anak yang berpusat pada anak. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran yang atraktif dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya, saya akan memposisikan diri sebagai fasilitator di dalam pembelajaran, di mana guru bertugas untuk menuntun anak, bukan menuntut anak. Dan saya akan berupaya menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak. Dan dalam pembelajaran, saya akan mengintegrasikan teknologi yang sesuai dengan zaman anak. Dan yang terakhir, saya akan melakukan refleksi pembelajaran dengan tujuan sebagai evaluasi ke depannya supaya saya bisa melakukan perbaikan. Demikian pemaparan saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.